Saudara-saudaraku, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang menusuk hati dan akal. Pernahkah kalian berpikir, kalau Allah itu maha sempurna, maha mengetahui dan tidak mungkin salah? Lalu, mengapa Ia menurunkan kitab suci bukan hanya sekali tetapi berkali-kali? Taurat, Injil, hingga akhirnya Al-Quran. Apakah ini berarti Allah salah sampai harus mengulang 3 kali? Atau sebenarnya, ada hikmah besar yang tersembunyi di baliknya? Pertanyaan ini penting, karena jika dijawab dengan salah, orang bisa kehilangan imannya. Tapi, jika dijawab dengan benar, iman akan semakin kokoh. Maka hari ini kita akan kupas tuntas dengan logika yang jernih, dalil dari Al-Quran, dan bukti sejarah. Satu hal yang harus kita pegang, Allah tidak pernah salah. Kesempurnaannya mutlak. Jika ada yang tampak salah di mata manusia, itu bukan dari Allah, melainkan dari manusia itu sendiri. Taurat diturunkan untuk Bani Israel, tapi mereka mengkhianatinya. Mereka sembunyikan ayat-ayat, menulis dengan tangan mereka sendiri lalu berkata, "Ini dari Allah." Mereka bahkan melukiskan nabi-nabi dengan cerita hina. Apakah mungkin utusan Allah berzina atau mabuk? Jawabannya tentu tidak. Itulah bukti Taurat telah diselewengkan. Lalu, bagaimana dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa? Sama halnya dengan Taurat, Injil pun sudah banyak ditambah dan dikurangi. Bahkan Injil yang ada sekarang bukanlah firman Isa langsung, karena faktanya ditulis puluhan tahun setelah beliau diangkat dan ditulis oleh orang-orang berbeda. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 versi, 4 sudut pandang bahkan saling kontradiksi. Ada yang menggambarkan Isa sebagai hamba, ada yang menggambarkannya sebagai Tuhan. Apakah firman Tuhan bisa kontradiktif? Jawabannya mustahil. Al-Quran berbeda. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya." Dan janji ini terbukti. Lebih dari 14 abad, tidak satu huruf pun berubah. Jutaan orang menghafalnya, dari anak kecil sampai ulama besar. Dari generasi ke generasi, mustahil ada kitab lain yang terjaga seperti Al-Quran ini. Tapi muncul pertanyaan, kalau Al-Quran adalah kitab terakhir yang sempurna, mengapa Allah tidak langsung menurunkannya sejak awal? Jawabannya sederhana, karena manusia berkembang secara bertahap, sama seperti anak kecil, tidak bisa langsung kuliah. Umat manusia juga tidak bisa langsung menerima hukum yang sempurna. Taurat diturunkan untuk bangsa yang keras kepala, penuh kedegilan. Maka hukum-hukumnya pun keras ibarat cambuk. Injil diturunkan pada masa manusia kehilangan kasih sayang, maka isinya penuh kelembutan. Dan akhirnya, ketika akal manusia sudah matang, peradaban sudah berkembang, Allah turunkan Al-Quran sebagai penutup dan penyempurna. Inilah puncak wahyu. Sayangnya, manusia justru menolak penyempurnaan itu. Yahudi menolak Injil, Nasrani menolak Al-Quran. Dari sinilah muncul perpecahan, lahir peperangan, dan konflik panjang hingga hari ini. Padahal, Allah menurunkan kitab untuk menyatukan manusia, bukan memecah belah. Kitab Allah ibarat pisau. Pisau bisa dipakai untuk memotong buah dan memberi manfaat. Tapi, di tangan orang jahat, pisau bisa jadi senjata pembunuh. Begitulah kitab suci. Yang salah bukan kitabnya, tapi hati manusia yang menyelewengkan. Seandainya semua umat mau rendah hati, menerima wahyu berikutnya, sejarah tidak akan diwarnai darah dan peperangan. Taurat akan mengalir indah ke Injil. Injil akan berlanjut mulia ke Al-Quran. Dan seluruh umat akan bersatu dalam cahaya Tauhid. Maka jelaslah, bukan Allah yang salah. Yang salah adalah manusia yang menolak kebenaran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita simpulkan, Taurat, Injil, dan Al-Quran adalah tahapan pendidikan manusia. Puncaknya adalah Al-Quran, kitab yang sempurna, terjaga, dan berlaku sepanjang zaman. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau tetap bertahan dalam kontradiksi dan penyimpangan, atau berani mengikuti cahaya terakhir, Al-Quran yang murni dan logis? Karena pada akhirnya, kebenaran tidak perlu dibela dengan pedang. Kebenaran hanya butuh akal yang jernih, hati yang tulus, dan keberanian untuk menerima cahaya Allah.